Ar-Rami adalah nama julukan. Nama sebenarnya adalah Amir. Disebut Ar-Rami karena di kalangan orang Arab ia termasyhur sebagai seorang pemanah yang paling mahir dan cekatan, sehingga sahabat-sahabatnya suka memanggilnya dengan nama itu, yang artinya juara panah. Keahliannya dalam menggunakan panah mendapat perhatian masyarakat Islam, karena kemahirannya itu dimanfaatkan untuk mempertahankan Islam, mengamankan tabligh dan dakwah dari gangguan musuh yang berniat merongrong dan mengacau pelaksanaan tabligh. Musuh-musuh Islam tidak berani melakukan tindakan secara terang-terangan, karena mereka tahu bahwa di samping ahli tabligh dan ahli dakwah, telah siap siaga para pemuda yang ikhlas lillahi ta'ala menjaga keamanan. Tempat tinggal Ar-Rami termasuk daerah aman, sehingga terpilih sebagai tempat tabligh Rasulullah SAW. Beliau bertabligh di lapangan terbuka. Mustami'in mendengarkan sambil berteduh di bawah pepohonan. Mengundang para mustami'in pada waktu itu sangat mudah. Bila terlihat ada beberapa bendera Rasulullah dipancangkan di beberapa tempat, itu merupakan undangan untuk mereka agar menghadiri tabligh yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW di tempat itu. Waktu melihat bendera terpancang di beberapa tempat, Ar-Rami segera mencari Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah sedang berteduh bersama kaum muslimin yang sudah datang dari berbagai tempat. Yang ditablighkan Rasulullah bukan hanya hukum-hukum yang ada kaitannya dengan urusan ibadah saja, tetapi juga urusan jasmaniyah yang berkaitan dengan hukum dan ibadah. Seperti urusan kesehatan dan cara memanfaatkannya. Sebab yang harus menjadi perhatian bukan hanya menjaga supaya tetap sehat dan tidak diganggu penyakit, melainkan juga wajib sadar dan mengerti apa sebab dan untuk apa diberikan kesehatan dan kekuatan itu. Rasulullah atau Islam pada umumnya membutuhkan orang-orang seperti Ar-Rami, Abu Talha, Sa'id bin Harith, dan Ali bin Abi Thalib yang kesehatan, kekuatan, kegagahan, dan kepercayaannya dijadikan untuk melindungi Rasulullah SAW dalam melancarkan tablighnya. Tatkala Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang Mekah bahwa sesungguhnya beliau itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengharapkan supaya ada orang yang sanggup menjadi pelindung atau ansor yang melindungi dan mengamankan para mubaligh. Pada permulaan penyebaran agama Islam di Makkah, Rasulullah SAW berpidato, "Inni Rasulullahi ilaikum, amarakum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, wa an tusaddiquni wa tamna'uni hatta anfudha 'anillah ma ba'athani bih." Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu. Aku perintahkan kamu sekalian supaya beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan hendaklah kamu percaya kepadaku. Dan hendaklah kamu melindungi aku agar dapat menjalankan perintah Allah yang dibebankan kepadaku. Orang yang dianugerahi kekuatan dan kesehatan, bila kesehatan dan kekuatannya dimanfaatkan untuk amal saleh, untuk membela diri agar tidak dizolimi oleh orang yang merasa kuat atau berkuasa, untuk membela agama agar berjalan sesuai dengan yang digariskan dalam Al-Quran dan Hadis, mengamankan dan melancarkan lajunya tabligh. Bila ia sakit atau berhalangan, tidak bisa melakukan apa yang biasa ia lakukan, maka ia akan tetap mendapat ganjaran seperti waktu ia kuat dan sehat. Seorang guru yang setiap hari mengajar dengan ikhlas, bila ia sakit atau berhalangan, hingga tidak dapat melakukan amal solih yang sudah lazim ia lakukan, maka ia akan tetap mendapat ganjaran mengajar. Setiap manusia pasti mengalami sakit, diberi penyakit oleh Allah, agar ia dapat membandingkan dan merasakan nikmatnya kesehatan. Sabar di waktu sakit, yakni berikhtiar melalui berobat dengan cara yang halal termasuk ibadah bagi orang yang sakit, dan menjadi kafarah atau penghapus dosa baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, kataballahu ta'ala minal ajri mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, Allah tetapkan baginya ganjaran seperti yang biasa dia lakukan di waktu sehat dan berada di kampung sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW dalam perjalanan tabligh kelilingnya ke daerah Ar-Rami adalah, sesungguhnya orang yang beriman bila tertimpa penyakit, kemudian Allah menyembuhkannya, yang demikian itu adalah penghapus bagi dosa yang telah dilakukannya, dan jadi nasihat baginya untuk masa depan. Dan sesungguhnya
Orang munafik bila ia sakit, kemudian disembuhkan kembali, ia seperti unta yang diikat oleh pemiliknya. Kemudian ia dilepaskan dari ikatannya. Ia tidak mengerti untuk apa mereka mengikat dia, dan untuk apa mereka melepaskannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesehatan dan kekuatan tidak boleh dipakai maksiat. Orang yang memiliki kegagahan dan kekuasaan wajib menambah rasa kasih sayang, gagah menahan amarah, dan berkuasa menundukkan nafsu. Dalam tabligh terbuka, pernah ada seorang orang kampung bercerita, "Ya Rasulullah, tatkala saya melihat engkau ada di sini, saya menyempatkan diri untuk menghadiri tabligh ini karena ada sesuatu yang perlu saya ceritakan kepada engkau. Di tengah jalan, saya mendengar anak-anak burung mencicit, lalu saya mengambilnya, dan sekarang saya bawa ke sini." Yang menjadi perhatian, induknya mengikuti saya dan terbang mengelilingi kepala saya. Dan tatkala saya melihatnya, ia tidak takut kepada saya. Bahkan ia berkumpul dengan anak-anaknya dalam bungkusan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu sekalian merasa kaget akan kasih sayang induk burung itu kepada anaknya?" Mereka yang turut menyaksikan induk burung yang tidak takut pada manusia dan tidak mau berpisah dengan anaknya, walaupun ditonton oleh orang banyak, semuanya merasa kaget. Karena melihat kasih sayang seperti itu, orang tidak sampai hati untuk merampas tempat pencurahan kasih sayangnya. Tetapi sebenarnya ada yang lebih dari kasih sayang itu, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang mengutusku dengan membawa hak, sesungguhnya Allah lebih besar kasih sayangnya daripada induk burung itu kepada anaknya. Kembalikanlah anak burung itu beserta induknya ke tempat semula." Hadis riwayat Abu Dawud. Kasih sayang dari seorang yang kuat dan kaya lebih besar faedahnya daripada kasih sayang seorang yang lemah dan melarat. Sebaliknya, kezaliman dari mereka yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, kekuatan dan kekuasaan, bila dimiliki oleh orang yang disayangi, besar sekali bahayanya. Semua orang memiliki kasih sayang kepada anak atau istrinya, tetapi ada lagi kasih sayang yang lebih dari itu, yaitu rahamul ummah, kasih kepada seluruh umat. Bahkan kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun kita wajib kasih sayang. Tidak boleh menganiayanya. Dalam hadis diterangkan, "Kamu tidak termasuk golongan yang beriman bila kamu tidak memiliki kasih sayang." Para sahabat menjawab, "Kulluna rahimun." Kami sekalian mempunyai kasih sayang. Lalu Nabi bersabda, "Laisa rahmatu ahadikum akhahu walakinnaha rahmatul ummah." Bukan kasih sayang kepada saudaranya, tetapi kasih sayang kepada umat. Orang yang mengasihi golongannya tetapi menzolimi orang lain, tidak termasuk orang yang memiliki kasih sayang kepada umat.